Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Dr. Hari Setiawan MIKOM, dan terima kasih pula saya ucapkan untuk teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan video ini. Nah, apa kabarnya semuanya? Saya berharap semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan baik berupa rohani maupun jasmani. Oke, sebelum saya banyak omong ya, perkenalkan saya Yustika Aprilia, perwakilan dari kelompok 10 dalam mata kuliah Teori Komunikasi Massa, yang mana akan memandu jalannya presentasi kami pada hari ini. Dan sebelum kita masuk nih ke dalam materi presentasi, gak afdol dong kayaknya kalau saya aja yang memperkenalkan diri dan disayang oleh teman-teman sekalian. Maka seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok saya. Yang mana pertama ada Nama saya Kodri Hartama. Nama saya Raffi Armandi NP. Nama saya Lasa Putri. saya Wirmayani. Oke, baik, agar tidak memperpanjang waktu ya dalam pembukaan ini, kayaknya sekian dulu perkenalan singkat dari semua anggota kelompok. Lanjut kita masuk ke dalam materi yang akan kami bahas. Yang pertama itu terkait sejarah teori ekologi. Teori ini dicetuskan oleh Herbert Marshall MC Luhan, atau singkatnya kita sebut aja dia adalah MC Luhan. Nah, jadi teori ini tuh dikemukakan sekitar tahun 1964, di mana MC Luhan ini dikenal dengan seseorang cendekiawan, ilmuwan, dan kritikus ilmu komunikasi yang berasal dari sebuah negara yang paling utara di Amerika Serikat Utara, yaitu Kanada. Nah, MC Luhan ini juga menjelaskan dalam beberapa buku dan jurnal dia merupakan seorang guru besar di University of Toronto yang merupakan kota terbesar di Kanada. Nah, itulah sejarah singkat dari si ilmuwan penemu teori ini. Nah, selanjutnya kita masuk nih lebih rinci lagi nih tentang pembahasan teori ini. Nah, kita harus tahu dong sebenarnya apa sih gitu. Kenapa sih kok akhirnya si MC Luhan ini bisa mencetuskan sebuah teori ekologi media dalam sebuah komunikasi massa gitu ya kan. Nah, jadi memang awalnya itu terbentuknya teori ini karena adanya landasan sebuah teknologi yang semakin hari kita tahu ya, semakin hari semakin maju, semakin pesat berkembangnya. Kayak kita kapan aja bisa akses di mana aja, sama siapa aja, dan dari arah mana saja itu kita bisa masuk gitu. Nah, ditambah karena cepatnya sebuah teknologi komunikasi ini berpindah sesuai era, membuat perilaku setiap orang yang memakaikan teknologi itu pun semakin hari semakin mengikuti zaman yang mereka tinggali gitu. Nah, semua informasi dan sebuah pesan saat ini sangat mudah untuk kita terima dan kita akses dari segala penjuru gitu kan. Tapi teman-teman, satu hal yang harus teman-teman tahu nih, bahwa sebenarnya dalam teori ini anggapan teman-teman yang mengatakan bahwasanya media saat ini merupakan perantara untuk menyampaikan pesan kepada khalayak publik itu salah total dalam teori ini. Kenapa? Karena menurut MC Luhan, medium is message, atau media adalah pesannya. Maksudnya gitu ya, masa iya media sebagai pesannya? Gimana? Kok nggak masuk akal gitu ya? Padahal kita tahu kalau media itu sebenarnya hanya sebatas perantara agar si pesan itu bisa sampai ke kita gitu ya kan. Nah, jadi si MC Luhan ini nih menjelaskan teorinya agar dapat dipahami ini oleh banyak orang. Dia membahas dalam 4 era perkembangan sebuah media. Nah, yang pertama itu dia menjelaskan dalam era Tibal, atau era di mana orang belum mengenal yang namanya tulisan. Di sini era ini hanya mengandalkan sebuah penglihatan, penciuman, perasa yang lebih dominan yang menjadi sebuah pesan pada akhirnya. Contohnya ada deh, kita tahu ya pada zaman ini orang belum mengenal tulisan, penyampaian pesan itu digunakan melalui media pengindra atau dari mulut ke mulut deh gitu. Apa yang disampaikan dari mulut seseorang itu yang dipercayai oleh orang lain. Nah, jadi itu udah tergambar ya kalau sebenarnya memang media itu adalah pesannya, bukan media sebagai perantara pesan itu disampaikan. Pesan itu di sini hanya sebagai pelengkap dari media itu. Nah, masuk ke era yang kedua, yaitu era melek tulisan atau biasa kita kenal dengan era tulisan. Disinilah orang baru mengenal abjad, dan indera yang digunakan atau media yang digunakan di sini adalah penglihatan. Masuk ke era yang ketiga, kita sudah lewati 2 era, yaitu masuk ke era yang ketiga, era cetak.
Nah, disinilah kita sudah masuk ke dalam era modern, di mana penyampaian pesan itu yang kita tahu ya, informasi di era ini tuh kata-katanya itu dicetak dalam sebuah kertas atau lembaran-lembaran gitu. Dan itu yang dipercayai oleh orang-orang. Bukan isinya, tapi mediumnya atau medianya gitu. Terakhir sekali yaitu adalah era elektronik, yaitu era dimana sekarang nih lagi gencar-gencarnya nih ya media elektronik yang awalnya gede banget sampai akhirnya sekarang kita punya HP pintar yang bisa dibawa kemana aja dan ya efisien lah pokoknya gitu, dapat diakses dari berbagai arah lah, intinya bisa berkomunikasi dengan orang yang jaraknya jauh banget gitu. Nah, karena adanya era perkembangan elektronik inilah makanya akhirnya si MC Luhan tadi mencetuskan teori ini, karena dia merasa bahwa media itu ternyata berdampak loh terhadap perasaan emosional dari seseorang gitu. Nah, tergambar ya sampai di sini kenapa MC Lukan itu akhirnya mengatakan medium is message gitu, medium is message atau media adalah pesannya gitu. Karena memang media itu merupakan fokus dari teori ini. Contohnya ya deh, kita nonton drama Korea yang jauh gitu di sana gitu ya. Mungkin kita fokus ke isinya. Bagaimana kehidupan sehari-hari si artis Korea, seorang K-pop, tapi mereka lupa isi dari konten yang dihadirkan oleh suatu perusahaan itu sebenarnya hanya kembali lagi pelengkap pesan yang sesungguhnya. Karena sebenarnya ya pesan yang benar-benar itu berasal dari si medium itu sendiri, tapi kita memang tidak menyadari itu. Ya, contoh medium itu ya HP kita, televisi, laptop yang kita gunakan untuk menyaksikan tayangan-tayangan tersebut. Nah, next slide kita lihat di sini ada MC Lukan menyatakan bahwa sebenarnya kita tuh memiliki hubungan yang sifatnya simbiosis atau saling menguntungkan deh gitu kata-kata orang. Dimana kita menciptakan teknologi atau orang-orang menciptakan sebuah teknologi, tapi pada akhirnya sebaliknya teknologi dapat membentuk karakteristik atau emosi dari si manusia itu sendiri. Nah, itulah kenapa dibahas atau dicetuskan teori ini. Nah, mungkin ya untuk lebih rincinya terkait apa sih teori ekologi media itu kita belum paham gitu. Ini kok ngomong latar belakang terus gitu. Nah, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya yaitu Wirmayani. Kepada Wirmayani dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang apa itu teori dari ekologi media. Pembahasan yang akan saya sampaikan menurut kelompok saya di sini bahwa ekologi media itu berarti sesuatu yang berisi bagaimana tentang media itu akhirnya berpusat pada prinsip-prinsip dan proses komunikasi, di mana proses komunikasi itu yang akan dapat mempengaruhi persepsi ataupun tanggapan-tanggapan setiap manusia, perasaan emosi setiap manusia, dan nilai dari diri seseorang setiap manusia gitu. Nah, jika dilihat dari kehidupan sehari-hari, masyarakat itu pasti nggak bakal lepas ataupun nggak bakalan bisa menghindar dari yang namanya media dan teknologi. Karena teknologi itu akan terus menjadi fokus perhatian ke masyarakat, terutama itu dalam penggunaan media. Teknologi akan membentuk cara berpikir manusia dan cara manusia berperilaku. Mungkin di sini kata-katanya sedikit membingungkan dan muncul pertanyaan kenapa ekologi media itu sangat terkait dengan teknologi gitu kan. Ya karena di sini ekologi media ini kan adalah ilmu yang mempelajari tentang lingkungan. Jadi media itu akan terus berubah seiring dengan pertumbuhan dan kepercayaan setiap manusia, dan begitu juga sebaliknya. Manusia pun juga bakalan ikutan berubah mengikuti perubahan media. Jadi makanya ekologi media itu sangat berkaitan dengan teknologi, karena dua-duanya saling mengikuti perubahan gitu. Jadi itu akan selalu berdampingan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wirmayani. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya yaitu Yola Saputri. Kepada Yola dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang asumsi dan klasifikasi. Nah, yang pertama, di dalam teori ekologi ada 3 asumsi utama, yaitu yang pertama, media melingkupi setiap tindakan dan tingkatan dalam masyarakat. Nah, dalam asumsi yang pertama kita dapat mempengaruhi media dalam kehidupan, maka pembentukan kehidupan media terdapat salah satu kemampuannya dalam menggunakan berbagai bentuk media dan teknologi.
Nah, yang kedua, media mengoreksi atau memperbaiki pandangan manusia dan mengatur pengalaman kita. Nah, maksudnya itu bahwa media cukup berperan dalam mempengaruhi persepsi. Nah, yang ketiga, media dapat menghubungkan dan menyatukan seluruh dunia. Jadi, melalui media, seluruh dunia itu kita bisa terhubung, bisa menggunakan frasa global komunikasi. Komunikasi global itu maksudnya menjelaskan bagaimana media mempersatukan dunia dalam ranah politik, ekonomi, sosial, dan sistem budaya. Masuk lagi dalam klasifikasi media menurut Miss Luhan. Terdapat dua teori. Yang pertama, hot media. Hot media ini tidak menuntut pada pembaca, pendengar, dan penonton. Contohnya itu radio, lukisan, buku, dan film. Nah, yang kedua, cold media. Cold media ini yang banyak menuntut aktivitas dari pembaca, pendengar, dan penonton. Contohnya, telepon, YouTube, Facebook, seminar, dan televisi. Itu saja yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurang saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yola. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya, yaitu Kodri. Kepada Kodri dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi ekologi media dalam kehidupan sosial. Yang pertama ada pesan instan. Pesan instan ini adalah sebuah media aplikasi yang mana memanfaatkan sebuah teknologi internet di mana para penggunanya dapat mengirim sebuah pesan singkat secara langsung pada saat yang bersamaan atau kita sebut dengan real time. Contoh aplikasinya seperti WhatsApp, Line, Google Talk, Yahoo, dan WeChat. Dan dalam perkembangan teknologi ini merubah bagaimana cara manusia berkomunikasi. Dan dengan adanya teknologi ini memunculkan berbagai penemuan yang membuat manusia berkomunikasi jauh lebih mudah dan cepat. Dan tidak perlu lagi harus bertemu secara langsung ataupun tatap muka hanya untuk menyampaikan sebuah pesan. Oke, baik, yang kedua ada ekologi media yang bisa dijadikan sebuah marketing atau brand. Nah, dari sini saya ngambil contoh dari penggunaan Instagram. Instagram ini adalah sebuah media aplikasi yang mana sangat populer di tengah-tengah masyarakat dan penggunaannya. Media Instagram ini saat ini tidak lagi hanya digunakan untuk mempublish foto-foto saja, tetapi sudah banyak perusahaan-perusahaan yang memakai media Instagram ini sebagai pemasaran online yang lebih cukup murah dan mudah untuk dilakukan. Dan dalam pemasaran online ini dapat membujuk atau mempengaruhi pasar-pasaran terhadap produk-produk apa yang ingin kita tawarkan tersebut. Oke, baik, segitu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih kepada Kodri. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri berikutnya, yaitu Raffi. Kepada Raffi dipersilahkan. Teori ekologi media ini berbicara tentang keterikatan manusia atau masyarakat dengan teknologi dari mulai anak kecil sampai hingga ke yang sudah berusia. Jadi kayak ada semacam nikotin gitu yang membuat manusia itu atau masyarakat itu mempunyai keterikatan dan tidak bisa lepas dari kecanduan teknologi. Teknologi mempersatukan masyarakat, akan tetapi akan menjadi kehidupan virtual manusia. Yang selanjutnya teori ekologi media ini merupakan salah satu usaha di bidang komunikasi untuk memahami pengaruh media terhadap kebudayaan. Teori inilah yang membuat perubahan dalam sebuah tatanan nasional. Ekologi media adalah lingkungan media yang akan mempengaruhi sekelilingnya melalui pesan yang disampaikan. Begitu juga sekelilingnya akan mempengaruhi media sehingga terjadi saling mempengaruhi. Untuk mencapai suatu keseimbangan dalam tatanan kehidupan, ditambah perkembangan media yang begitu cepat dari tradisional menjadi era teknologi, sehingga kita harus update terkait media terkini
melalui media cetak, elektronik, bahkan media yang baru yaitu online. Menimbulkanlah perubahan-perubahan dalam kehidupan suatu manusia. Maka dari itu muncullah sebuah teori dan fenomena ini yaitu teori media ekologi atau determinasi. Baik, sekian dulu presentasi dari kelompok 10 terkait teori ekologi media yang dicetuskan oleh MC Luham. Sampai bertemu di presentasi-presentasi berikutnya dari kelompok 10. Kami dari kelompok 10 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.